Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Analisis Break-Even Point terhadap daya beli dan laba. Untuk para anggota dari kelompok 3 sendiri terdiri dari yang pertama, Alfiah Nur Anisyah dengan NIM 205211284, Dwi Aprilia Intan 205211286, Laras Noviani 205211291, Hesti 205211304, Adit Yahya 205211305, Sidik Dwi Prasetyo 205211306, Ersiana Riandani 205211307, Yahya Hakiki 205211313, Ina Uswatun 205211314, Retno Tripamungkas 205211319. Untuk latar belakang masalah yang menjadi alasan bagi kelompok kami untuk memilih judul tersebut antara lain karena seiring berjalannya waktu, pertumbuhan teknologi pada masa kini sudah berkembang dengan cepat, sehingga memunculkan banyak produk baik itu jasa ataupun barang yang dikembangkan dengan basis online. Dapat dilihat dari seiring bertambahnya tahun, jumlah nilai pasar e-commerce Indonesia semakin meningkat, yang mana jumlah ini masih terus dapat bertambah. Bahkan, para konsumen saat ini lebih menggemari membeli ataupun mencari informasi produk atau jasa secara online dibandingkan dengan offline. Nah, daya beli di sini semakin meningkat seiring dengan perilaku konsumtif dari konsumen itu sendiri. Dengan demikian, perlu adanya perencanaan dalam melaksanakan langkah-langkah demi mencapai tujuan bersama. Sedangkan suatu perusahaan dapat dikatakan impas ketika hasil penjualan sama dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan. Dalam membahas judul analisis di atas, terdapat 4 pembagian subbab. Yang pertama, pengertian dan dasar dari break-even point. Yang kedua, biaya dan pendapatan e-commerce break-even point. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan ataupun mengurangi break-even point e-commerce. Yang keempat, hubungan antara break-even point dengan tingkat penjualan dan laba e-commerce. Selanjutnya memasuki subbab yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan dasar dari break-even point. Break-even point adalah titik impas di mana laba yang dihasilkan memiliki nilai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Dapat dikatakan, titik impas adalah kondisi di mana jumlah keseluruhan pendapatan sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dalam setiap produksi barang ataupun jasa. Pada posisi ini, laba akan bernilai nol mutlak. Orang biasanya menyebutnya dengan istilah balik modal. Dengan kata lain, break-even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Tidak terjadi kerugian maupun keuntungan di dalam suatu perusahaan. Slide selanjutnya, dalam analisis break-even point memerlukan informasi mengenai penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Laba bersih akan diperoleh bila volume penjualan melebihi biaya yang harus dikeluarkan, sedangkan perusahaan akan menderita kerugian bila penjualan hanya cukup untuk menutup sebagian biaya yang dikeluarkan. Ini dapat dikatakan di bawah titik impas. Nah, manfaat analisis break-even point sangatlah banyak. Namun secara umum yaitu untuk mengetahui titik pulang pokok dari sebuah usaha. Slide selanjutnya yaitu konsep yang merupakan asumsi-asumsi dasar dalam penentuan BEP atau break-even point. Yang pertama, termasuk ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Kedua, nilai biaya tetap akan tetap konstan. Dan ketiga, nilai biaya variabel secara keseluruhan akan berubah. Dan keempat, tidak ada perubahan harga jual dari perusahaan. Kemudian yang kelima, produk yang dihasilkan selalu habis terjual. Dan yang terakhir, BEP atau break-even point bisa berlaku untuk satu produk. Slide selanjutnya yaitu biaya dan pendapatan e-commerce break-even point.
Yang pertama yaitu asumsi dan juga pembiayaan usaha. Dalam hal ini diperlukan yang namanya asumsi mulai dari perencanaan biaya infrastruktur yang merupakan bagian dari investasi awal dari biaya yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Yang kedua, pendapatan tiap tahun. Perlu membuat estimasi beberapa banyak barang yang terjual dan juga beberapa banyak subtotal harga dari masing-masing barang tersebut. Masih mengenai biaya dan pendapatan e-commerce break-even point. Kali ini mengenai pengeluaran tiap tahun. Di mana sama halnya pendapatan setiap tahun, hanya saja yang membedakan dalam hal ini yaitu mengenai seberapa banyak biaya yang dikeluarkan, kemudian untuk keperluan apa saja yang akan tercetak dan menjadikan itu lebih jelas dan tahu seperti itu. Dimana kedua hal tersebut juga sangat diperlukan untuk mengatur alur arus kas dari suatu usaha atau perusahaan. Jadi dapat tercetak, kemudian kita dapat mengetahui, apakah anggaran kemarin itu kita mendapatkan laba atau kita sebenarnya mendapatkan rugi atau ternyata kita mencapai BEP atau break even point. Jadi dengan cara kita melakukan pendataan pengeluaran tiap tahunnya dengan pencatatan, yaitu mengenai pengeluaran apa saja, entah itu dipergunakan untuk pengeluaran pembayaran pajak, kemudian pembayaran gaji karyawan, atau dipergunakan untuk membeli barang-barang pengadaan modal seperti itu. Kalau untuk e-commerce sendiri biasanya bukan untuk lebih digunakan untuk menunjang sistem peralatannya, tetapi lebih untuk dipergunakan dalam berlangganan iklan seperti itu. Biasanya karena basicnya adalah e-commerce, jadi dipergunakan untuk berlangganan iklan sebanyak mungkin, memasang iklan sebanyak mungkin agar dapat menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Dengan cara seperti itu, diharapkan mungkin dari suatu perusahaan dapat mencapai yang namanya BEP atau break even point tersebut. Seperti itu. Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu break even point memang sangat banyak dan secara umum dipergunakan untuk mengetahui titik peluang pokok dari sebuah usaha. Jadi break even point itu juga sangat diperlukan dalam usaha e-commerce, baik untuk mencapai laba ataupun mencapai BEP itu sendiri. Di slide kali ini masih membahas tentang biaya dan pendapatan e-commerce break even point. Di slide kali ini topiknya adalah mengenai bagaimana sih sebenarnya cara untuk meningkatkan value proposition yang dapat memberikan diferensiasi suatu produk kepada para kompetitor, yaitu terdapat beberapa cara. Yang pertama, dengan membuat atau mencetuskan inovasi suatu produk yang memiliki ciri khas serta dapat menarik para konsumennya. Jadi dengan kita itu memiliki inovasi baru, kemudian kita memiliki ciri khas yang berbeda dengan produk-produk di luar yang dijual, seperti itu kita dapat menarik konsumen untuk membeli produk kita. Kita menawarkan sesuatu hal yang berbeda dan ciri khas yang berbeda. Kemudian yang kedua, yaitu memberikan atau menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan kita menawarkan harga yang lebih murah, kemudian kualitasnya tetap seperti apa yang dijual di perusahaan e-commerce di luar sana yang lainnya, kita juga dapat menjadi mengusahakan untuk meningkatkan pendapatan dari e-commerce itu sendiri, yaitu entah itu kita mendapatkan laba atau kita dapat mencapai BEP atau break even point itu sendiri. Sedangkan yang ketiga atau yang terakhir, memberikan penyediaan layanan khusus atau premium kepada yang berlangganan. Jadi ketika ada suatu pelanggan yang dia rajin untuk membeli produk kita ataupun sering menggunakan dan berlangganan di toko kita, maka kita lebih baik untuk memberikan entah itu diskon, potongan harga, ataupun kita memberikan bonus tertentu seperti itu. Dengan demikian, pelanggan atau konsumen dapat tetap terus berlangganan dan percaya kepada suatu perusahaan e-commerce yang kita miliki atau yang kita bangun seperti itu. Sekarang kita akan membahas subbab yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang meningkatkan dan mengurangi BEP atau break even point e-commerce. Dalam faktor-faktor yang meningkatkan dan mengurangi BEP e-commerce, yaitu dapat dibagi menjadi
dua bagian. Yang pertama yaitu faktor untuk meningkatkan break-even point e-commerce. Pentingnya BEP yaitu untuk menghitung titik impas perusahaan untuk mengetahui target minimum mereka dalam menutupi biaya produksi dalam suatu perusahaan atau e-commerce. Namun, ada kalanya BEP meningkat atau menurun tergantung pada faktor-faktor tertentu. Berikut beberapa faktornya. Yang A yaitu peningkatan penjualan pelanggan. Ketika ada peningkatan penjualan pelanggan, itu berarti ada permintaan yang lebih tinggi. Perusahaan kemudian perlu memproduksi lebih banyak produknya untuk memenuhi permintaan baru ini, yang pada gilirannya menaikkan BEP untuk menutupi biaya tambahan tersebut. Faktor untuk meningkatkan break-even point e-commerce selanjutnya yaitu B, kenaikan biaya produksi. Bagian tersulit dalam menjalankan bisnis adalah ketika penjualan pelanggan atau permintaan produk tetap sama, sementara harga biaya variabel meningkat, seperti harga bahan baku. Ketika itu terjadi, BEP juga naik karena adanya biaya tambahan. Selain biaya produksi, biaya lain yang mungkin meningkat antara lain sewa gudang, kenaikan gaji karyawan, atau tarif utilitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, C. Perbaikan peralatan. Dalam kasus di mana jalur produksi terputus-putus atau bagian dari jalur perakitan rusak, BEP meningkat karena jumlah target unit tidak diproduksi dalam kerangka waktu yang diinginkan. Kegagalan peralatan juga berarti biaya operasional yang lebih tinggi dan oleh karena itu impas yang lebih tinggi. Faktor untuk mengurangi break-even point e-commerce. Agar bisnis menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, BEP harus diturunkan. Ada dua cara paling efektif untuk menguranginya. Cara yang pertama yaitu naikkan harga produk. Ini adalah sesuatu yang tidak semua pemilik bisnis ingin lakukan tanpa ragu-ragu, karena takut kehilangan beberapa pelanggan. Tips yang bisa diterapkan dalam bisnis saat akan menaikkan harga produk: yang pertama, menambah atau meningkatkan nilai produk. Yang kedua, memberikan penjelasan yang logis dan jujur. Yang ketiga, melakukan pemberitahuan sebelum menaikkan harga. Dan yang keempat, memberi kejutan berupa bonus ataupun reward. Cara yang kedua yaitu lakukan outsourcing. Outsourcing sendiri berarti sebagai pemanfaatan sumber daya manusia dengan cara borongan atau pemindah tugas maupun tanggung jawab pekerjaan. Outsourcing sering disebut sebagai alih daya. 4. Hubungan antara BEP dengan tingkat penjualan dan laba e-commerce. Era revolusi industri 4.0 telah mengubah perilaku masyarakat dalam segi berbelanja. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah transaksi yang tercatat oleh Bank Indonesia pada tahun 2019, yaitu sebesar 11 triliun sampai dengan 13 triliun per bulannya. Namun dengan adanya kasus COVID-19, jumlah transaksi yang tercatat di Bank Indonesia memberikan kelonjakan yang cukup signifikan pada transaksi e-commerce, yaitu dari 80 juta transaksi di tahun 2019 melonjak menjadi 140 transaksi di bulan Agustus 2020. Menurut proyeksi McKinsey & Co, nilai pasar e-commerce Indonesia akan naik pada angka sekitar 910 triliun rupiah di tahun 2022. Adanya angka tersebut dapat dikatakan bahwa nilai e-commerce Indonesia meningkat hingga 8 kali lipat dibanding pada tahun 2017, yaitu hanya sebesar 112 triliun rupiah. Hubungan antara break-even point dengan tingkat penjualan dan laba e-commerce. Peningkatan transaksi yang ada terjadi karena adanya pelonggaran pembatasan mobilitas pada masyarakat, sehingga memberikan dorongan pada beberapa toko atau merchant untuk beroperasi kembali.
Dari hasil riset oleh Tempo, didapatkan data bahwa kebanyakan pengguna e-commerce adalah dari kalangan perempuan dengan rentan usia 25-35 tahun. Dan dari hasil riset juga memperlihatkan e-commerce paling diingat. Adanya peningkatan yang terjadi karena kehadiran para fintech atau perusahaan keuangan berbasis teknologi yang memunculkan kompetisi terhadap layanan transaksi yang dibuat semudah mungkin. E-commerce sangatlah berpengaruh di dunia saat ini, maka bukan hal yang tidak mungkin jika ada suatu perusahaan e-commerce dapat mencapai break-even point jika dengan menggunakan sistem atau program yang benar. Analisis break-even point ini sangat bermanfaat dalam merencanakan penjualan dan juga laba untuk perusahaan itu sendiri. Dengan mengetahui besarnya break-even point, dapat dengan mudah menentukan berapa jumlah minimal dari produk yang harus dijual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.